Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Masjid Kuno Rembitan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri atas nama Rauhun Sapitri, kemudian Rosalina, Lala Zainia Pratiwi, Fitlawati, dan Miftahul Hidayat. Pembahasan yang pertama itu tentang sejarah Masjid Kuno Rembitan, di mana wisata religi Masjid Kuno Rembitan terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dari Bandar Internasional Lombok, berjarak sekitar 10 kilometer. Wisata religi Masjid Kuno Rembitan bisa menjadi salah satu tujuan wisata para tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok. Posisinya sederetan dengan Desa Wisata Sade dan Pantai Kuta Lombok. Masjid ini berdiri di kaki perbukitan, tidak jauh dari jalur utama Bandar Mandi. Rumah-rumah penduduk berdiri di bagian lebih tinggi dan di bawah kaki bukit mengelilingi masjid. Ukuran Masjid Rembitan tidak terlalu besar, kira-kira seukuran dengan surau pada umumnya, yaitu 7,80 meter dikali 7,60 meter. Bentuk dasar masjid-masjid di Lombok sebagian besar sama, seperti Masjid Rembitan Lombok Tengah, Masjid Gunung Pujut Lombok Tengah, Masjid Senggak Lombok Timur, dan Masjid Bayan Bele Lombok Utara. Semua masjid ini berbentuk hampir sama dengan bahan bangunan penyusun juga sama, termasuk Masjid Rembitan. Dalam kepercayaan masyarakat Rambitan sendiri, masjid mereka tidak bisa dipisahkan dari sosok historis dalam sejarah penyebaran agama Islam tradisional di Lombok, yakni Wali Nyatuk, yang dimakamkan tidak jauh dari Masjid Rembitan ini. Banyak yang mengatakan bahwa Masjid Rembitan berdiri pada abad 14 atau 15 dan juga ada yang mengatakan Masjid Rembitan berdiri pada abad 16 sesudah Masehi. Wali Nyatok pada saat menyebarkan Islam di Lombok menggunakan ajaran Wetutelu yang merupakan arti dari sadar, sholat, dan puasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya. Saya Lala Zenia Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang dapat kita temui jika kita berkunjung di Masjid Kuno Rembitan yang terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika kita berkunjung di Masjid Kuno Rembitan, pada saat sampai di sana, kita akan dimanjakan oleh keindahan alam yang masih asri, di mana di Masjid Rembitan itu terdapat sumur atau biasa yang disebut kolam yang berada tepat di bawah pohon, berada di bawah pohon beringin, di mana sumur ini berada di luar bangunan, yang dimana sumur ini berukuran 2,50 meter dengan garis tengah bagian atas 5 meter dan 3 meter pada bagian bawahnya. Nah, setelah kita melihat bagaimana kondisi atau keasrian yang masih terkandung dalam sumur tersebut, kita akan masuk ke masjid. Di sana kita akan melihat pintu yang berukuran rendah dengan daun pintu yang polos tanpa hiasan yang terletak di sebelah selatan. Bentuk dari pintu masuk di Masjid Kuno Rembitan ini sangat kecil. Menurut sang penjaga yang biasa disapa dengan Amak Nuralim, maksud dari pintu yang memiliki ukuran rendah, yaitu beliau mengatakan ketika kita memasuki masjid ini, maka kita harus menundukkan kepala dengan makna menghormati dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta dari seluruh langit dan bumi. Setelah kita memasuki Masjid Kuno Rembitan ini, kita akan melihat beberapa bangunan yang dimana salah satunya ada atap masjid. Seluruh unsur bangunan atap di Masjid Kuno Rembitan didominasi ilalang yang diikat memakai tali ijuk, sejenis akar gantung yang dapat bertahan sangat lama. Atap masjid merupakan atap tumpang. Atap tumpang bertingkat 2 terbuat dari alang-alang dan ijuk. Baik, di sini saya Fitlawati akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan tadi oleh rekan kelompok saya.
yaitu tempat khutbah atau mimbar, merupakan suatu alat atau ruang kecil yang memiliki tinggi 1 meter lebih dan lebar 60 meter yang tidak bisa dipakai oleh imam untuk berkhutbah. Akan tetapi, khutbah ini dilambangkan dengan hubungan antara makmum dan imam, di mana imam berdiri di atas yang dilambangkan dengan mimbar dan makmum berdiri di bawah atau di belakang imam. Selanjutnya yaitu dinding atau tembok masjid ini terbuat dari anyaman bambu, di mana dinding atau tembok masjid ini menggunakan anyaman bambu yang sudah tua yang berwarna kecoklatan. Dan dinding atau tembok masjid ini juga menggunakan 28 tiang penyangga yang digunakan sebagai penempel alat atau dinding tembok masjid tersebut. Dan selanjutnya yaitu alat makan atau asbak. Alat makan atau asbak ini merupakan suatu wadah yang digunakan sebagai suatu alat makan yang terbuat dari tanah liat yang ukurannya besar dan warnanya coklat. Dia menggunakan alat makan ini karena agar tidak mudah terbakar dan mudah dibuat. Baik, di sini saya Miftahul Himah akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya tadi. Di sini saya akan membahas yaitu tentang tiang penyangga. Tiang ini dianggap sebagai pelambang atau simbol ketauhidan atau paham ketuhanan yang tunggal. Dalam masyarakat Islam di wilayah Pujut, Rembitan, Nusa Tenggara Barat, makna dari tiang penyangga adalah bahwa bilangan 4 sebagai umat yang menjalankan 4 perkara, yakni syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Tiang ini memiliki makna simbol sebagai tingkatan seorang muslim yang sudah melalui tahapan dan sudah melaksanakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maka akan mencapai kesempurnaan tertinggi, yakni menuju ketuhanan yang tauhid. Baik, yang selanjutnya yaitu beduk. Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional, baik dalam kegiatan ritual, keagamaan, maupun politik. Beduk ini dibuat dari kulit kerbau yang hitam mundung, dan kulit kerbau yang digunakan harus berusia 3 tahun ke atas. Beduk ini berada di dalam masjid bersamaan sebuah mimbar tua yang digunakan khatib saat khutbah. Beduk tidak boleh dipukul atau dibunyikan pada waktu sore karena dapat menyebabkan atau terjadinya musibah yang tidak terduga, sehingga beduk ini hanya dapat dipukul pada waktu sholat zuhur setiap harinya. Baik, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.